Assalamualaikum Anda semua. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Sehat? Hah? Kurang sehat? Kenapa begitu? Kurang tidur? Begadang ya? Nah, besok jangan begadang lagi ya. Oke. Silakan persiapkan kelasnya dengan baik. Cek sekitarnya apakah ada sampah atau mejanya tidak rapi atau kursinya mungkin yang berantakan. Kemudian persiapkan buku pembelajarannya karena sebentar lagi kita akan belajar. Oke. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini agar pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kepada ketua kelas dipersilakan. Amin. Oke. Terima kasih kepada ketua kelas. Mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya. Dengar baik-baik. Kalau Bapak panggil namanya, tunjuk tangan dan bilang Hadir. nah, benar. Arya Rizky, Hadir Pak. Utia Rizky, Hadir Pak. Rahmat Ilham, Hadir Pak. Randi Suhanda. Tidak ada kabar Pak. Kemana Randi? Enggak ada kabar Pak. Oh, nggak ada kabar ya? Oh, nanti Bapak cari tahu sendiri ya. Rizky Arif Maulana. Hadir Pak. Berarti pada pertemuan kali ini Randi Suhanda tidak hadir. Oke, tidak apa-apa. Nanti Bapak coba cek atau mungkin Bapak telepon orang tuanya ada apa dengan Randi. Oke, Anda semua, pada saat hari ini ilmu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa begitu? Karena dengan ilmu kita mempunyai bekal di kemudian hari. Karena katanya ya, Indonesia akan menuju generasi emas. Nah, kalau tidak dibekali oleh ilmu, kemudian tidak diimbangi oleh moral, maka generasi emas itu tidak akan terwujud, malah menjadi generasi cemas. Nah, dalam belajar kita harus sepenuh hati. Karena belajar itu bukan hanya kewajiban atau keharusan, tetapi kebutuhan. Apabila belajar itu merupakan suatu keharusan atau kewajiban, maka kita belajar dengan keadaan yang terpaksa. Namun, apabila kita belajar dengan sepenuh hati, ikhlas, maka pembelajaran yang kita dapatkan akan berguna di kemudian hari yang akan semua. Jadi, untuk hari ini apakah Anda semangat untuk belajar? Semangat Pak. Itu yang Bapak suka. Nah, ngomong-ngomong tentang generasi emas Indonesia tadi, sebagai calon penerus bangsa, Anda semua harus mempunyai bekal untuk menuju Indonesia emas tersebut. Selain ilmu dan pendidikan tadi, apa yang harus menjadi bekal kita di kemudian hari agar generasi emas tersebut tercapai? Ada yang tahu? Amal Pak. Amal. Selain amal, apa? Semangat. Semangat. Dan satu lagi yang terpenting adalah semua, yaitu nilai dan moral. Nah, ngomong-ngomong tentang nilai bangsa kita ini lahir dari kebiasaan leluhur kita, yang dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian berlanjut pada generasi berikutnya, yang kemudian dari kebiasaan tersebut menjadi sebuah dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila. Nah, benar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Pancasila dan nilai-nilai pada sila yang terdapat pada Pancasila tersebut. Nah, kita kan akan belajar mengenai Pancasila. Ngomong-ngomong tentang Pancasila, menurut Anda semua, kenapa sih Pancasila itu harus ada? Ada yang tahu? Tidak Pak. Loh, masa seorang siswa tidak tahu kenapa Pancasila itu harus ada? Ayo, dipikir lagi. Aduh, lupa Pak. Oh, jadi Pancasila itu kan dasar
negara kita. Kalau dasar itu kan yang menopang semuanya, ibaratnya bangunan nih. Apabila dasarnya tidak kokoh atau tidak adalah, maka bangunan tersebut dipastikan akan roboh. Nah, begitupun dengan negara kita. Apabila Pancasila itu tidak ada sebagai dasar negara kita, sebagai sumber tertinggi dari hukum di negara kita, maka bisa dikatakan bahwasanya Indonesia akan hancur. Nah, oke. Kemudian menurut Ananda, apakah Pancasila pada saat ini sudah relevan? Sudah sih Pak. Apa buktinya? Kan sila pertama toleransi Pak. Nah ya, sila pertama yang dibilang oleh Ramadila tadi merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia merupakan negara yang menganut banyak agama, sehingga dibutuhkan di dalamnya yaitu toleransi. Seperti yang kita ketahui saat ini, Anda semua kan tidak hanya Muslim di kelas ini. Ada yang dari Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha mungkin, atau Konghucu, Hindu. Nah, kita kan berbaur, tidak ada saling membeda-bedakan. Nah, berarti Pancasila pada saat ini masih relevan. Namun, untuk masa-masa yang akan datang, kita perlu menjaganya dan mempertahankannya. Karena kita tidak akan tahu bagaimana keadaan dunia di kemudian hari. Mana tahu dengan nilai-nilai dari luar negara bisa jadi menggeser nilai-nilai Pancasila yang ada. Oke. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi tentang Pancasila, Bapak akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Tentunya, dalam setiap pembelajaran yang kita dapatkan, pasti ada tujuan. Seperti Anda semua, tujuan Anda untuk bersekolah apa? Mencari ilmu Pak. Nah, mencari ilmu yang kemudian bermanfaat di kemudian Hari. Nah, pada pembelajaran Pancasila hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mengetahui apa itu Pancasila. Yang kedua, siswa mengetahui bagaimana sejarah singkat Pancasila atau sejarah lahirnya Pancasila. Kemudian, siswa mengetahui bagaimana kedudukan Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, siswa mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila di Pancasila. Untuk prosedur pembelajarannya, Bapak akan menayangkan suatu video yang mengenai Pancasila dan juga sejarah singkatnya. Kemudian Bapak tegaskan kembali materi tersebut secara metode ceramah. Kemudian untuk memperdalam lagi, Ananda diminta untuk berkelompok, yang dimana setelah kelompok dibagi, itu ada pencabutan kartu yang terdiri dari kartu hijau atau green card dan kartu merah atau yellow card. Red card. Apabila Anda mendapatkan kartu merah, maka kelompok Anda akan presentasi pada pertemuan hari ini. Kalau Anda mendapatkan kartu hijau, maka pada pertemuan hari ini kelompok Anda tidak tampil presentasi. Mudah dipahami? Mudah Pak. Mudah kan? Oke, silakan tonton video berikut ini. Baik Pak. We have met as preamble to our constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila
berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul, dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut, yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau pri-kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Pemirsa, hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana videonya, mudah dipahami? Mudah, Pak. Oke, biar lebih mantap nih pemahaman Anda semua, Bapak akan menambahkan materi tersebut. Video tadi kan mengenai apa itu Pancasila dan sejarah Pancasila. Oke, Pancasila lahirnya itu ketika rapat BPUPKI yang bergelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Seperti yang sudah disebutkan di video tadi, tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara pertama kali itu kan ada 3, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan satu lagi siapa? Soekarno, Pak. Nah, Soekarno. Yang dimana pada tanggal 29 Mei 1945 yang merumuskan dasar negara pertama kali yaitu Dr. Muhammad Yamin. Kemudian disusul pada tanggal 30 Mei 1945 itu oleh Dr. Supomo. Dan pada tanggal 1 Juni itu digagaskan nama Pancasila oleh Soekarno, yang dimana nama Pancasila tersebut berasal dari Sanskerta atau bahasa Jawa kuno yang artinya 5 dasar, yang kemudian rumusan-rumusan dari ketiga tokoh tadi dikembangkanlah oleh panitia kecil atau yang kita kenal dengan panitia 9, yang dimana terjadi pada tanggal 22 Juni 1945, yang dimana pada hasil rapat tanggal 22 Juni tersebut menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Nah, fun fact atau fakta menarik Anda semua, Piagam Jakarta merupakan cikal bakal dari
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal sekarang. Nah, pada Piagam Jakarta tersebut terdapat sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian mendapatkan penentangan keras oleh tokoh-tokoh bangsa dari timur yang mayoritasnya kan non-muslim. Kemudian pada rapat PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, agar tidak terjadinya konflik dan juga perpecahan, maka sila pertama tersebut diubah menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. nah benar, ketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk mempersatukan bangsa lagi, karena negara kita bukan hanya negara yang menganut Islam saja, ada yang Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Jadi tidak relevan lah dirasa oleh tokoh-tokoh yang beragama non-muslim pada sila sebelumnya. Kemudian mengenai kedudukan, apa kedudukan atau bagaimana kedudukan Pancasila di negara kita. Nah, ibaratnya nih suatu klasemen liga sepak bola. Nah, kedudukan paling atas merupakan hal yang paling Hebat. nah, Tinggi. begitupun Pancasila. Pancasila itu berada di paling puncak, di paling atas, paling tinggi klasemen tata hukum negara kita. Kenapa begitu? Karena Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. benar Anda semua. Nah, karena menjadi sumber tertinggi nih, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti semisalnya nih, kita seorang peserta didik atau siswa, kita sebagai siswa tentunya menghormati orang yang lebih tua dari Kita. Nah, itu kan mengamalkan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beradab itu dia. Kalau semisalnya ada nih siswa kelas 7 ke siswa kelas 9 atau ke kakak-kakaknya yang kelas 9, tiba-tiba kayak, "Woi, apa lu?" Nah, itu berarti tidak mencerminkan sila kedua. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila itu berada di puncak tertinggi. Kemudian, mengenai apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, untuk materi bagian ini, Bapak akan membagi Anda semua menjadi kelompok. Nah, kebetulan di dalam kelas kita ada sekitar 25 siswa. Wah, pas nih, kita bagi menjadi 5 kelompok, yang dimana dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 Kelompok. 5 siswa, bukan 5 kelompok. Masa di dalam kelompok ada kelompok? Maaf, Ah, Pak. bagaimana ini rapat Ilham? Gak Rapat fokus, Ilham kita Pak. fokus ya? Enggak, Pak. Mungkin kita perlu ice breaking. Yes. Oke, berdiri semua, berdiri. Lemaskan semuanya. Oke. Gini kan tangannya. Oke, angkat. Bapak hitung sampai 3, waktu 3. Lepaskan semua beban yang ada di kepala. Teriak sekencang-kencangnya, oke? Oke, Pak. 1, 2. Wah! Oke, silakan duduk kembali. Sudah fokus kan? Fokus, Pak. Nah, jadi dalam 5 kelompok terdiri dari 5 Orang. Nah, itu dia. Sudah fokus semuanya. Oke, silakan bagi kelompok terlebih dahulu, karena Anda semua Bapak ajarkan menjadi siswa yang mandiri. Oke, Pak. Oke, Anda semua sudah dibagi kelompoknya? Sudah, Pak. Beneran? Benar. Tidak ada temannya yang tersisihkan kan? Benar. Nah, kalau ada yang tersisihkan berarti Anda semua tidak mencerminkan nilai Pancasila yang kedua yang Bapak sebutkan tadi, manusia yang adil dan beradab. Jadi pembagian kelompoknya adil dan beradab, bukan? Adil, Pak. Wah, mantap. Bintang 5 untuk kita semua. Oke, sesuai yang Bapak omongkan tadi atau Bapak bilang tadi. Setiap kelompok silakan maju ke depan dan ambil kartu acak yang ada di tangan Bapak.
apabila mendapatkan kartu merah, maka kelompok tersebut Tampil dulu. presentasi. Kok takut presentasi? Nilai plus loh. Nanti yang presentasinya bagus, Bapak traktir deh ke kantin, bebas mau nasi goreng, pecel ayam, mie goreng, mie rebus, bebas. Beneran nih, Pak? Beneran. Asal jujur ya, jangan nanti ambil gorengannya ambil gorengannya 4, bayarnya malah 1. Oke, jangan tiru ya. Oke, Pak. Oke, silakan kelompok maju. Oke, silakan pilih. Nah, silakan buka kartunya Ananda semua. Aduh. Hah? Siapa yang bilang maju? Siapa yang bilang maju? Kelompok saya, Pak. Kelompok Rahmat Ilham mendapatkan kartu merah. Iya, Pak. Kita kasih aplaus. Minggu depan Akhirnya. aja tampil gimana, Pak? Aduh, nggak bisa. Kita harus sportif. Rahmat Ilham kan anak futsal, menjunjung tinggi sportivitas. Masa maju presentasi aja tidak sportif? Ya kan? Masih malu-malu, Pak. Aduh, masa waktu futsal didekatin cewek-cewek nggak malu di sini? Kenapa malu-malu? Oke. Nanti Bapak traktir deh kalau penampilan kelompok Rahmat Ilhamnya bagus. Oke. Wah, itu Bapak suka orang yang semangat. Nah, tugas kelompok yaitu menganalisis suatu kasus, yang dimana kasusnya itu Bapak tampilkan dalam bentuk video. Video. Jadi tak bosan-bosan Bapak bilang, Anda semua merupakan generasi yang tidak terlepas dari gadget atau dari handphone. Nah, nggak mungkin dong Anda semua bosan menonton video, apalagi video animasi. Benar kan? Benar, Pak. Oke, silakan tonton video berikut ini. Baik, Pak. Alah, cuma main begitu doang apa hebatnya? It's not cool, gue juga bisa kali. Hoho, kamu ngiri ya sama Ibra? Gue iri sama dia. Ya, enggak lah, gue tuh jauh lebih pro daripada dia. Gue tuh pernah main di Amerika tahu. Ya udah, kalau gitu buktiin aja omongan kamu. Coba sekarang lawan Ibra. Jangan taunya main game doang. Oke, siapa takut? Toke! Ayo hoho! Ayo Ibra! Ayo hoho! Ayo hoho! Wait and see, bra. Gue bakal kalahin lo dari babak pertama. Lihat nih, gue kalahin lo sekarang. Ayo hoho! Ya! Ayo Ibra! Ah. Ibra hebat! Katanya juara bola. Makanya jangan songong. Kukira jago, ternyata cupu. You guys so mean. Oh, kamu enggak apa-apa? Aduh. Oh, tunggu. Hoho, kamu masih marah ya sama aku? Leave me alone. Lu pasti sama kan kayak anak-anak yang lain. Mau ngetawain gua kan lu? Wah, ada jagoan bola nih. Minta tanda tangan yuk. Temen-temen enggak boleh gitu. Jangan suka mengolok-olok orang lain. Enggak baik. Puas kan lu? Gara-gara lo nih gue dibully. Maaf ya kalau aku udah bikin kamu kesel. Selalu aja minta maaf. Gue tuh malu, bra. Nggak perlu malu sama sedih, ho. Mau nggak dengar cerita lagi tentang Rasulullah? Here we go again. Apa hubungannya masalah gue sama Rasulullah? Udah, gue tuh lagi nggak mood. Lagi bete gue. Sono kenapa pergi? Berhubungan dong. Nih, dengerin ya.
Dulu itu Rasulullah pernah dibully oleh keluarganya sendiri, yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab. Dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang oleh Abu Lahab secara terang-terangan. Bahkan Abu Lahab pernah berencana membunuh Nabi lantaran tak terima dengan ajaran Islam yang dibawanya. Di setiap kesempatan, Abu Lahab dan istrinya terus mengganggu dan membuli Rasulullah. Namun Rasulullah tetap tabah dan tidak membalas perbuatan mereka. Allah membinasakan Abu Lahab dan istrinya. Mereka masuk neraka seperti yang tertulis di surah Al-Lahab. Gak nyangka gue, Rasulullah aja pernah dibully dan sabar banget. He is so super cool. Beliau adalah manusia paling sempurna yang tidak mempunyai dendam dan selalu memaafkan. Rasulullah yang udah mulia akhlaknya aja masih ada yang membenci dan dibully ya. Dibully itu adalah bentuk cobaan dari Allah. Bisa juga sebagai bahan introspeksi agar kita bisa menjadi yang lebih baik. Jangan mudah jatuh karena ejekan orang lain. Justru jadikan semangat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya menghina, mengolok-olok orang lain, serius ataupun bercanda. Menghina orang lain tetaplah hal yang tidak dibenarkan, karena dapat membuat mereka yang dihina itu sakit hati. Seperti dalam hadis Rasulullah, apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang mulai, selama orang yang dizolimi itu tidak melampaui batas. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya. Maafin kami ya, Ho. Iya, kami juga minta maaf. Iya, gue juga minta maaf. Termasuk sama lo, Bra. Nah, sudah ditonton kan videonya? Sudah, Pak. Nah, Anda semua pasti tidak asing dengan video yang Bapak tampilkan tadi, yaitu video si Ho dan juga si Ibra. Nah, jadi di video tersebut kan ada satu kasus atau masalah antara Ho dengan teman-temannya. Nah, silakan Ananda analisis sendiri dengan kelompok Ananda. Kemudian masukkan apakah perbuatan dari teman-teman atau Ho tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau melawan nilai-nilai Pancasila. Kemudian setelah mengetahui bahwasannya nilai tersebut mencerminkan atau melawan nilai-nilai Pancasila, Anda semua harus membuat nilai Pancasila apa yang dilawan oleh kasus tersebut atau yang dilawan oleh video tersebut. Paham? Paham, Pak. Bapak kasih waktu sekitar, sekarang kan jam 8:45. Jam 9 pas itu kelompok yang presentasi siap untuk mempresentasikannya. Bagaimana kelompok Rahmat Ilham? 9:10 lah, Pak. Oke, kita main nego-nego ya di sini. 9:05 bagaimana? 10 lah, Pak. Oke, nggak apa-apa. 9:10 kelompok Rahmat Ilham akan menampilkan hasil analisis videonya. Oke, selamat bekerja Anda semua. Apabila ada hal yang tidak diketahui, tolong tunjuk tangan dan Bapak akan bantu. Silakan mengerjakan. Bagaimana Anda semua, ada kesulitan? Ada, Pak. Ya, apa kesulitannya? Ini video kasusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, Pak. Oh, videonya dikaitkan dengan nilai Pancasila? Iya, Pak. Ya, dikaitkan. Semisalnya kan videonya bertentangan nih dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, bertentangan dengan sila yang mana kasus tersebut? Atau semisalnya videonya tidak bertentangan atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Berarti Pancasila mana yang dicerminkan dalam video tersebut? Paham? Kalau tidak ada terkait dengan nilai-nilai Pancasila gimana Pak? Nah, pasti ada. Coba diteliti dengan baik atau dianalisis lagi dengan baik. Oke, semangat! Semangat Pak! Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi lebih kurang. Bapak mau cek hasil ujian Ananda sebelumnya, oke? Aduh. Ting 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 ting. Oh, jam Bapak berbunyi. Sudah jam 9:10. Kelompok siapa ya yang tampil tadi? Oh iya, kelompok Rahmat Ilham. Kepada kelompok Rahmat Ilham, waktu dan tempat Bapak persilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok Rahmat Ilham. Iya, boleh, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Pak. Kita beri aplauslah untuk kelompok Rahmat Ilham. Terkhusus Rahmat Ilham ini merupakan penampilan perdananya di semester ini. Kan bagus itu. Percaya dirinya ada, pemahaman terhadap materi yang dikuasainya ada. Itu baru mahasiswa yang keren. Karena Ananda semua merupakan mahasiswa terkeren yang pernah Bapak ajar. Beri aplaus sekali lagi. Oke, dari hasil presentasi tadi dan juga dari materi yang Bapak jelaskan, dapat kita simpulkan, atau mungkin sebelum Bapak yang simpulkan, mungkin Bapak kembalikan kepada Anda semua. Ada yang tahu apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo. Sedikit saja Pak dari Oke, saya, Pak. silakan Rahmat Ilham kembali ingin tampil ya. Jadi pembelajaran hari ini yang sudah dijelaskan Bapak, kita Pancasila ini harus berkaitan dengan nilai-nilai yang kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja Pak. Bagus, benar. Dalam berkehidupan atau dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai insan yang berpendidikan, sebagai masyarakat atau warga Indonesia, tentunya kita menjalankan kehidupan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai atau kebiasaan baik yang lahir dari leluhur kita. Pancasila lahir dari gagasan Insinyur Soekarno yang dimana artinya itu 5 dasar. Yang gagasan tersebut bukan lahir dari mulut Bapak proklamasi saja, tapi lahir dari kebiasaan yang Bapak bilang tadi, kebiasaan nenek moyang kita yang kemudian dituangkan dalam Pancasila. Yang dimana nilai-nilai Pancasila ini merupakan nilai tertinggi atau kedudukannya sangat tinggi. Ibarat klasemen bola tadi, dia itu Arsenal di Liga Inggris, juaranya atau nomor satunya atau yang paling atasnya. Begitu Anda semua. Oke, Anda semua, kita berada di penghujung, bukan penghujung karir, tapi penghujung jam pembelajaran. Karena waktu kita yang terbatas nih. Dan tadi sudah kita simpulkan bersama terkait materi apa yang kita pelajari hari ini, kita harus merefleksikannya kembali. Pada pertemuan hari ini kan kita sudah membahas apa itu Pancasila, bagaimana sejarahnya, apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan penerapannya. Nah, menurut Anda semua, materi ini sangat menyenangkan atau tidak? Menyenangkan Pak. Kenapa begitu? Karena kita dekat dengan kehidupan sehari-hari kita Pak. Contohnya? Seperti kita toleransi, kita adil dalam berteman. Mungkin itu Pak. Nah, benar. Yang dikatakan oleh Ananda tadi merupakan pengamalan nilai Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil beradab dan juga persatuan. Yang dimana di dalamnya itu ada sikap toleransi, tidak membeda-bedakan teman, ada nilai persatuan seperti gotong royong yang merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kita temui. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan bertanya sejauh mana pemahaman Ananda terhadap materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Siap kan? Siap Pak. Ini nilai tambahannya selain mendapatkan nilai plus, ini juga mendapatkan bakwan sekitar 3 lah. Lumayan kan? Oke Pak. Oke, Bapak bertanya ya. Oke,
Pancasila artinya 5 dasar yang dimana digagaskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni Pak, tahun-tahun tahun 1945, pada rapat. BPU PKI. Oke, wah, Rahmat Ilham memborong sebuah penghargaan pada hari ini, mendapatkan makanan berat, gorengan juga, nilai plus. Mungkin untuk ananda cewek lagi. Pada tanggal 1 Juni, Soekarno sudah menjelaskan atau menggagaskan dasar negaranya. Kemudian, dari gagasan Soekarno, Supomo, dan juga Muhammad Yamin dituangkan ke dalam Piagam Jakarta, yang dimana Piagam Jakarta tersebut merupakan cikal bakal dari, ada yang tahu? Yang cewek? Ya, silakan. Pancasila. Bukan. Benar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Silakan beri aplaus ke diri kita. Oke, kita benar-benar sudah di penghujung jam pembelajaran. Dari pembelajaran yang sudah kita dapatkan, semoga bermanfaat baik itu bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain di kemudian hari. Apalagi materi yang kita pelajari ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang secara tidak langsung atau secara tidak sadar pasti kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Pesan dari Bapak, jangan lupa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang rajin, dan menjadi orang yang tulus. Tanamkan itu pada diri Anda semua. Oke? Oke Pak. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sangat berantusias dalam pembelajaran. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh iya, Bapak akan mengasih satu tugas atau satu pekerjaan rumah simple, yaitu Anda semua membuat video singkat mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila, entah itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, atau mungkin sila keempat dan sila kelima. Bebas, yang penting membuat video pendek. Oke? Oke, Cukup Pak. sekian, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak- kasih Oh Pak. iya, sama-sama. Bapak izin keluar dulu ya. Iya Pak. Terima kasih Anda semua. Semangat Pak Woi, mengajarnya. semangat semua.